Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kita bahagia, karena kalau kita luruskan niat kita, kita termasuk di antara hamba Allah yang bersua dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika niat kita diluruskan, jadi kita berjumpa di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita telah memasuki tanggal 21 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 12 Oktober 2025 Masehi. Insyaallah ini adalah kita telah selesaikan 40 hadis di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang mana di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari sedikit tentang hutang piutang, alhamdulillah, dan bagaimana hukum-hukumnya, celaan terhadap orang yang tidak membayar hutang, dan bagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan tentang dianjurkan dicatatnya hutang piutang tersebut. Kemudian hadis yang disinggung yakni yaitu tentang seseorang yang telah mempunyai kesempatan untuk membayar hutang, lalu dia menahannya. Ini adalah sebuah kezaliman, dan kita mengetahui kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kemudian hukum yang kedua dari hadis yang meskipun hanya kita bahas sedikit karena kita sebelumnya muqaddimah tentang hutang piutang, maka hutang itu boleh dialihkan kepada kerabat atau yang lainnya. Misalnya kita beradik kakak atau ibu dan anak, misalnya seorang ibu memiliki hutang, lalu anaknya mengetahuinya bahwasanya ibunya memiliki hutang, maka dia mengatakan kepada orang yang memberikan piutang, hutang ibu saya akan menanggungnya. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jadi si A yang memberikan piutang, si B yang berhutang, dan si C yang menanggung hutang. Jadi apabila si C menemui si A, tentunya si B, ibunya itu mengetahui. Kenapa ibu berhutang begini-begini, kan ada anak ibu yang dan seterusnya. Lalu dia jumpai si A yang memberikan hutang, bahwasanya hutang ibunya dia yang menanggungnya dan dia yang akan membayarnya, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Meskipun seandainya seorang yang berhutang memiliki ahli waris dan harta yang ditinggalkan untuk diwariskan, maka yang utama itu bukan dibagi, tetapi
diusahakan untuk melunaskan hutangnya. Seandainya orang yang meninggal itu memiliki hutang, itu yang lebih utama dibandingkan langsung dibagi dengan hak-hak yang ahli waris. Hutang dahulu didahulukan, karena ini masalah hutang adalah masalah yang sangat penting di akhir kelak. Karena kita ketika meninggal tidak membawa lagi dinar dan dirham, akan tetapi kita membawa imma itu amal soleh atau imma itu adalah amal toleh, yaitu keburukan. Kalaulah amal soleh kita telah habis untuk membayar kezoliman atau hutang atau yang lain yang telah kita lakukan di dunia, waliyazbillah, tentu keburukan orang yang telah teraniaya itu ditimpakan kepada kita. Yang kita kenal dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis, orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa salat, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala haji, sedekah dan seterusnya. Lalu dia berbuat aniaya, berbuat kezaliman terhadap si fulan, dia menggibah si fulan, dia berhutang dengan si fulan dan seterusnya. Lalu ketika itu tidak ada lagi harta benda yang akan membayarnya, melainkan kebaikannya yang dibayarkannya kepada orang-orang yang telah dianiaya dan telah dizolimi. Kemudian setelah habis, maka keburukan orang yang dianiaya, yang dizolimi, atau yang tidak dibayar hutang ketika di dunia, keburukan orang itu yang ditimpakan kepada yang tadi membawa banyak pahala tadi. Ini orang yang bangkrut. Inilah orang yang muflis, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang terluput karena ada dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 178, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan. Maksudnya mengikuti dengan cara yang baik. Kemudian terhadap sifat yang orang-orang yang bertransaksi, tentunya muamalah, apabila di situ ada toleransinya, maka itu akan didoakan oleh Nabi kita tercinta dengan doa Allah merahmati orang yang melakukan hal demikian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah untaian doanya, doa yang sungguh mulia, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan samha idza ba'a samha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati hamba yang toleran ketika menjual. Kemudian juga samhan idza ishtara, yaitu toleran ketika membeli. Kemudian samhan idza qada, samhan idza qatana. Jadi ketika bermuamalah dengan manusia tetap bertoleransi, baik itu ketika menjual, baik itu ketika membeli, kemudian melunasi hutang, dan ketika menagihnya. Itu akan dirahmati oleh Allah sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendoakan hambanya. Jadi ini bagaimana sifat ini begitu mulia sampai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang memiliki toleransi ketika bertransaksi, baik itu menjual, membeli, memberikan piutang, dan ketika menagihnya. Taib. Kita masuki hadis yang ke-41, ini masih tentang muamalah, tentang hukum muamalah, hubungan muamalah seseorang dengan saudaranya atau saudarinya sesama kaum muslimin dan muslimat. Tentu ini perlu kita pelajari karena kita adalah makhluk sosial. Setiap hari kita berinteraksi dengan manusia. Tidak bisa kita hidup sendirian. Tentu ada yang sesuatu keperluan yang kita beli, ada sesuatu terkadang kita terjepit dalam sesuatu yang mendesak, akhirnya kita meminjam dan seterusnya.
Maka ini ada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam agama kita yang sempurna ini. Alhamdulillah, sehingga ketika kita mengikuti alurnya, tidak akan terjadi perselisihan, percekcokan, dan seterusnya, maka akan terjadilah transaksi yang itu akan mendatangkan pahala tentunya. Itu yang kita harapkan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana keutamaan yang telah kita singgung, memberikan hutang dengan dengan bersedekah. Sebagian ulama menguatkan yang telah kita sebutkan, memberikan hutang, yaitu piutang terhadap orang itu lebih utama. Karena beratnya, kemudian pikiran kita masih ke orang yang kita berikan hutang. Berbeda dengan kita bersedekah, memberi habis. Seandainya itu ikhlas, alhamdulillah itu akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan adapun hutang yang kita berikan kepada orang itu masih terbawa pikiran. Terbawa pikiran. Ya, apalagi jatuh temponya tidak ada berita dari orang yang telah diberi pinjaman tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-41 dalam Bahjatul Qulubil Abrar itu berkenaan tentang mengembalikan hak orang lain. Mengembalikan hak orang lain. Jadi masih berkaitan. Beberapa hadis ke depannya, dari mulai yang kemarin, sekarang, dan beberapa hadis berikutnya itu masih berkaitan tentang hukum muamalah. Hukum muamalah. Sebelumnya sebelum membahas hadis ini, kita harus ketahui setiap pelajaran yang telah kita pelajari, alhamdulillah, baik di majelis kita atau di majelis-majelis yang lainnya tentunya yang lebih banyak membahas ilmunya, maka ketahuilah semakin kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang terkait dalam agama kita, syariat yang mulia ini, disitulah kita memulai nampaknya indahnya syariat ini. Jadi kalau kita pelajari agama Allah, lalu kita pelajari tentu sumbernya yang utama Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan nampak keindahan agama tersebut. Sehingga terbetiklah dalam hati kita, ini adalah agama yang benar-benar turun dari sisi Rabbul Alamin. Mengatur segalanya. Seluruhnya diaturnya dalam agama kita. Tidak ada satupun yang terluput yang mengenai sesuatu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, tentang hubungan di dunia yang kemaslahatannya diatur, apalagi tentang kemaslahatan di akhirat dan mudarat yang harus dijauhi di akhirat juga telah disebutkan. Maka benarlah apa yang dikatakan ulama kita, tidak ada satupun hal yang kecil pun yang akan menyebabkan seseorang itu masuk surga, melainkan telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, apapun, hal sepele apapun yang akan menyebabkan seseorang itu terperosok ke jurang neraka, melainkan telah diingatkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita agama yang sempurna, agama yang indah, dan itu kita ketahui dengan mempelajarinya. Kalau tidak pelajari, tidak tahu kita. Nggak tahu kita bagaimana indahnya ibadah, bagaimana indahnya ketika kita mengenal Rabb kita, bagaimana indahnya ketika kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya ketika kita salat, hadir hati kita, khusyuk dan tadarruk kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa kita upayakan, memperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa kita upayakan. Ditambah lagi nanti hak kita sesama dengan mempergauli manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik tentunya. Ini semuanya akan tercermin bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah dua pedoman dan maraji' yang utama, sumber yang utama di dalam agama kita. Baik, muallif rahimallahu taala di hadis yang ke-41
membawakan hadis dari An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma akhadat hatta tuaddi. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajiban tangan apa yang telah ia ambil untuk mengembalikannya. Maksudnya sesuatu yang diambil, baik itu secara halal maupun haram. Secara halal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, maupun cara yang haram, itu merampas, mencuri, korupsi ya masuk. Jelas itu masuk. Jelas itu. Sejelasnya matahari di siang hari. Nggak ada, cuma namanya saja elit dan korupsi. Jadi kalau copet orang di bus kota biasanya. Kalau orang mencuri ya kelas-kelas orang yang middle lah bahasa kita. Tapi kalau yang topnya itu kan berdasi dia. Korupsi. Nah. La haula wala quwata illa billah. Rawahu ahlu sunnani ila Nasa'i. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ahlu sunnan, maksudnya pemilik kitab sunan, Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya ini. Namun di sini ada footnote-nya. Hadis ini didhaifkan oleh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 1516. Akan tetapi kita mengambil hukum di dalamnya. Hadis ini juga disahihkan, bahkan disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan yang lainnya. Jadi kita tidak membicarakan tentang ilmu disiplin apakah ini benar-benar dhaif atau hasan atau sahih, akan tetapi kita hanya mengambil hukum yang di dalam ini tentang muamalah sesama kita. Baik, mungkin nanti Ustaz ada PR-nya nanti imamnya. Karena kita ini disiplin yang sangat rumit tentunya, kecuali orang-orang yang meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu jelas. Kalau kita hanya lihat tadi sebelum dilihat dulu takhrij min hadis ini, lihat rupanya imam-imam yang lain itu menghasankan, mensahihkan. Cuman di sini inilah ilmiahnya, tetap membawakan menghormati para ulama, meskipun ada yang mendhaifkannya, tetap dinukilkan bahwasanya ada suatu ulama yang memang dia mewakafkan umurnya di dalam hal tersebut. Meskipun salah, mungkin kita dalam posisi yang lain misalnya, itu tidak masalah, tetap dihormati mereka yang telah melakukan ijtihad tentunya di dalam masalah ilmu hadis. Wallahu taala alam. Sebagaimana kita sebutkan, hadis ini dari hadis Samurah bin Jundub, itu semua apa yang telah diambil, baik itu secara paksa, secara sengaja, secara halal atau haram, itu wajib mengembalikan semuanya. Wajib mengembalikan semuanya. Kita merampasnya, merampoknya, menipunya, mencopetnya, mencurinya, semuanya harus dikembalikan seluruhnya. Begitu juga dengan cara yang dibolehkan dalam agama kita, syariat kita. Itu harus dikembalikan juga. Misalnya ada gadai, barang gadai, lalu itu tetap dikembalikan. Sewa menyewa dan seterusnya, itu yang dibolehkan. Maka apabila itu diambil, maka wajib untuk mengembalikan yang kepada yang punyanya. Saya sewa menyewa, ruko ini disewa dalam sekian dimulai akadnya tanggal 1 Oktober misalnya, itu 2 tahun sekian biayanya dan seterusnya. Itu kalau tidak mau perpanjang, kembalikan lagi. Kembalikan, karena kita sudah sepakat hanya 2 tahun atau berapa tahun dengan nominal uang yang telah kita berikan kepada yang mempunyai ruko, maka kembalikan lagi. Jangan diulur-ulur. Kalau tidak sanggup, jangan. Lebih baik kita kembalikan kembali.
Di bagian pertama yaitu tentang perampasan. Tentu ini perampasan seluruhnya ya, mencuri, mencopet, korupsi dan seterusnya yang dari jalur yang haram. Jadi ini tidak ada yang merampas, mencuri dan hasil curian, hasil copet itu diredoi oleh pemiliknya, tidak ada. Kecuali mungkin ini sedikit cerita karena hobi membaca dahulu, masih teringat tentang humor sufi, Jalaluddin Ar-Rumi, entah siapa lupa namanya. Jadi ini sedikit istilahnya, hanya sedikit hiburan. Ketika rumahnya dimasuki seorang yang mencuri di rumahnya, lalu terbangun dia. Apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah mengambil barang-barangku dan seterusnya, engkau telah mencuri. Haram katanya. Dia seorang yang ini hanya tidak ada sanadnya ya, istilahnya cerita-cerita hikayat, hanya untuk selingan. Lalu dia mengatakan bahwasanya saya membutuhkan ini. Yang namanya humor, cerita humor, lalu dibantunya. Kalau begitu saya akan bantu kamu. Diambilnya barangnya juga. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita enggak, bahkan kalau mempertahankan harta kita, masuk orang di dalam rumah kita pertahankan, lalu kita terbunuh, itu syahid. Itu syahid, istilahnya bukan syahid yang tentunya berbeda dengan syahid yang syuhada, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kategori syahid yang di dalam agama kita itu banyak. Seorang ibu ketika melahirkan anaknya lalu dia wafat, itu termasuk syahid, dan orang yang ditimpa reruntuhan itu termasuk syahid dan seterusnya. Yang sebagaimana beberapa pekan ribut ya media dengan rubuhnya suatu ponpes, maka berdalih-dalih syahid katanya. Padahal enggak konsultasi dulu ya, ke bagian orang yang ahlinya, kayak arsitek dan seterusnya. Hanya sekedar membangun. Jadi memang seluruhnya perlu ilmu. Seluruhnya perlu ilmu, keselamatan dan seterusnya. Seperti masjid kita ini, ketika apakah masih layaknya, tentu orang yang sipil lebih mengetahui. Ini sudah puluhan tahun tidak layak lagi misalnya. Itu boleh dipugar, boleh untuk keselamatan jamaah. Tapi biasanya kalau bangunan lama itu kuat. Biasanya yang berbau proyek, astagfirullahaladzim, yang berbau proyek itu kita urus pula urusan orang. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya yang seperti ini haram, dan ini termasuk kezaliman. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghadaba qidan sibrin minal ardi tawaqahu yaumal qiyamah min sabi ardin." Ini ancaman bagi orang yang menyerobot tanah. Menyerobot tanah, barang siapa yang merampas sejengkal, hanya sejengkal dari tanah, niscaya akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah di hari kiamat. Ini hanya 1 jengkal di dunia, dan biasanya nih sepadan, kemudian apalagi yang tidak terurus. Itu kabarnya di Rimbo Panjang itu banyak pemilik pemilik sertifikat tanahnya, mulai dari SKGR dan seterusnya. Dan memang seperti itu, yang terkadang itu bermain semua pihak yang berwenang, pihak kecamatan dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang menyerobot tanah, yang tentunya itu tidak boleh, itu perampasan. Dan bagaimana ancaman di akhirat kelak, tentunya sesuatu yang memiliki ancaman di dalam agama kita, itu merupakan dosa besar. Jadi orang yang telah terlanjur misalnya, yang dahulu misalnya tidak mengetahui, mereka sudah seyogianya baginya untuk mengembalikan, meskipun dia merugi terhadap hal demikian. Jadi dulu ketika dia merampasnya, ketika mengembalikan rugi dia. Jadi ketika dia mengembalikan yang telah dirampasnya, rugi dia dengan nominal, dengan jumlah dan seterusnya, maka itu sudah resiko. Sudah resiko. Dan itu lebih baik, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir An-Sa'di, itu lebih baik dia rugi dengan membayarnya daripada dia tidak mengembalikan kembali. Karena resikonya bukan di dunia katanya, karena resikonya di akhirat kelak. Jadi
para ulama kita itu lebih mendahulukan bagaimana kita selamat di akhirat. Meskipun kita rugi di dunia. Misalnya sesuatu yang kita ambil barangnya, lalu ketika itu merugikan kita, maksudnya merugikan kita yang dahulu kita ambil harganya cuma sekian. Lalu ketika kita kembalikan harga rupiahnya, tentunya inflasi, sudah sekian harganya. Rugi kita dari masalah di situ, itu lebih baik daripada kita tidak mengembalikan hak orang lain. Ini biasanya di inflasi ini sekian tahun. Dan bisa juga berupa emas biasanya. Emas di tahun 2000 sekian, harganya sekian. Di 2025, tembus 5 Pak. Enggak, 4,5. Enggak tahu. Tentu berbeda. Nominalnya sudah berbeda, itu lebih baik ditunaikan daripada, dan itu kan kita merasa rugi. Dahulu cuma sekian. Tetapi itu wajib kita kembalikan kembali terhadap yang punya, yang telah kita ambil, yang kita rampas. Dan jika barang tersebut rusak misalnya, berupa benda, kita rampas misalnya, apa yang sekarang, yang handphone misalnya, handphone kita ambil, lalu rusak, ketika kita mengembalikan, kita harus perbaiki dahulu, dan kalau enggak diganti. Kan rugi kita itu. Tetapi itu harus kita kembalikan secara utuh tentunya. Nah, jadi bagaimana agar kita tidak bermain-main dalam masalah mengambil hak orang lain. Kemudian yang untuk sama-sama itu banyak transaksi rupanya di dalam agama kita. Selain sewa menyewa, gadai, ada namanya lagi mudharabah, bagi hasil seseorang yang pemodal, kemudian memberikan kepada orang yang bisa melakukan operasional, itu tentu kesepakatan awal. Saya dimodal 10 miliar misalnya suatu usaha, ini contoh saja, saya modalkan usaha 10 miliar, lalu ini orang ini sanggup dia melakukan usaha, tentunya perdagangan misalnya contohnya, lalu harus dari awal itu disepakati berapa keuntungan hasilnya misalnya. Jadi ini keadilannya di situ. Seandainya ini beruntung, tentunya keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Seandainya rugi, keduanya dapat rugi. Di mana ruginya? Yang satu tentu rugi dari harta modalnya, yang kedua yang pengelola itu dari capeknya, tidak menghasilkan. Jadi sama-sama rugi jadinya. Biasanya yang tergantung kesepakatan, apakah itu 50-50 atau 60-40, 60 yang pengelola, 40 yang pemodal, atau 30-70. Di situ ada disahkan akadnya, maka berjalan di atas kesepakatan awal. Dan biasanya itu sering ketika udah nampak uang, ternyata keuntungannya 5M. Perasaan dulu aneh burak-burak. Perasaan enggak gitu dulu hitungan kita. Lihat, kalau sudah nampak uang banyak kan biasanya sedikit kita bagaimana perjuangan orang-orang di dalam medan dakwah ini, sedikit kenyataan ya, wakil di awal-awal itu ikhlas semuanya. Sudah nampak keuntungan lembaga pendidikan, di situ baru ributnya. La haula wala quwata illa billah. Setan itu memberikan hasad di dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada musaqqah, ada muzara'ah, dan seterusnya, ada mukhabarah. Itu tentang sistem-sistem di pertanian, perkebunan. Tadi kita singgung musaqqah itu adalah bentuk kerjasama di dalam pertanian, dan di dalam Islam itu diatur. Misalnya antara pemilik pohon, pemilik tanah dengan orang yang penggarapnya. Nah, jadi itu diatur di dalam agama kita. Dan itu memang terjadi seperti orang-orang yang berkebun sawit, itu ada yang mengelola, ada hitungannya tentunya. Dan adapun penggarap tentu tugasnya merawat, menyiram pohon dan seterusnya dari hama, dan itu tentunya akan mendapatkan pembagian yang tentunya disepakati berapa harusnya jatahnya secara adil. Kemudian tadi kita singgung juga dengan
muzara'ah masih dalam pertanian, cuman bedanya pemilik menyerahkan lahan dan tanamannya kepada penggarap untuk ditanami, tetapi bibit berasal dari pemiliknya. Pemilik kebun itu, pemilik lahan, bibitnya. Itu yang muzara'ah. Adapun mukhabarah itu bibitnya bukan dari pemilik lahan. Jadi itu bedanya. Jadi tadi ada muzara'ah, ada mukhabarah. Muzara'ah bibit dari pemilik lahan, sementara penggarap hanya apa namanya, yang merawatnya supaya bisa menghasilkan. Adapun mukhabarah itu bibitnya bukan dari yang pemilik lahan. Mungkin yang penggarap memiliki dan seterusnya, atau bisa jadi kongsi yang lainnya, ada pemilik bibit dan itu bisa disepakati berapa pembagiannya. Tentunya dari awal. Jadi kesepakatan itu dari awal, bukan setelah nampak hasilnya. Kalau sudah nampak hasilnya, ini nanti ribut jadinya. Oh, begini. Tapi kebanyakan orang nanti insya Allah nanti di bab selanjutnya bagaimana di pembagian hasil musyarakah orang-orang yang bersekutu, maksudnya yang join itu selagi ikut di akad awal itu Allah berkahi. Tapi kalau di perjalanan sudah mungkir, oh tidak begitu dulu awalnya, ini Allah tidak meredoi transaksi yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga barang pinjaman. Kita meminjam barang maka dikembalikan. Ini semuanya uang itu telah kita bahas. Adapun barang-barang, dan biasanya barang-barang yang sepele lagi kan. Kita pinjam gunting tetangga, lupa mengembalikannya. Kita minjam peralatan-peralatan yang sepele. Dalam surah Al-Maun ya. Surah Al-Maun, di akhir surah Al-Maun, wa yamna'unal maun. Sehingga enggak mau lagi meminjamkan. Setiap minjam enggak pernah, tuh piring kemarin minjamnya enggak pernah balik. Sehingga ini satu yang tercela juga rupanya. Wa yamna'unal maun. Yang menahan apa namanya? Barang-barang yang berguna ya. Yang berguna. Istilahnya setiap hari kita butuh. Seperti setrika dan seterusnya. Kalau sekarang dah laundry ya, Pak ya. Dan ini di apa namanya, di tetangga ini biasa, masih berlaku sampai sekarang. Sampai cabai pinjam dulu, bawang pinjam dulu, itu biasa. Dan itu diusahakan untuk mengembalikannya. Dan bagi yang memilikinya jangan sampai enggan untuk menolong dari hal yang demikian. Hanya yang sepele, jangan ditahan tangan kita, kikir kita hanya hal yang demikian. Ini mengenai barang yang hilang dan barang yang rusak. Di sini disebutkan dari para imam, ini apakah diganti atau bagaimana? Ada yang sebagian seperti Imam Ahmad di dalam mazhabnya itu mengatakan bahwasanya barang yang dipinjam tidak wajib untuk diganti. Kemudian ada sebagian ulama selain Imam Ahmad itu wajib diganti. Ada sebagian ulama yang pendapat yang ketiga itu merincinya. Itu merincinya dengan persyaratan. Ini kalau rusak nantinya tanggung jawabnya. Jadi ada yang semacam itu. Nah, jadi kalau tidak ada kesepakatan awalnya, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti katanya. Tapi kalau ada kesepakatan dari awalnya, ini pendapat yang ketiga, maka itu wajib untuk menggantinya. Cuman kita kembali ke pembahasan sebelumnya yang sebagaimana disebutkan, meskipun kita rugi, maka tidak masalah kita untuk menggantinya dengan keadaan tentunya utuh kembali. Kita pinjam tidak rusak, kita kembalikan rusak kan aneh. Kita ketika meminjam kabelnya belum putus, kembali putus dia deh. Kan tidak etis jadi. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana tentang harta yang terdapat di tangan orang-orang yang apa namanya, seperti akalnya kurang, seperti orang gila, kemudian orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu, kemudian orang-orang yang belum dewasa, anak kecil kan. Lalu bagaimana harta tersebut mengambilnya lalu disimpan, itu tidak mengapa. Karena orang-orang yang disebutkan tadi itu tidak mahir dalam
mengurus harta. Nah, jadi nanti dibelinya sesuatu berapa 1 jutanya, nggak ada tawar menawar atau berapa ini berapa 100.000 dibelinya 500.000 dia pergi lagi kan. Dan itu anak-anak kecil, anak-anak kita dahulu beli jajanan kasih jajan 5.000 diambilnya satu padahal 1.000 1.000 cuman nggak diambilnya kembaliannya. Nah begitulah kondisinya, itu boleh kita simpan agar mereka apa namanya aman harta tersebut. Kemudian harta yang diambil itu luqata yang ditemukan di jalan tentu berbeda ya, kita umumkan kalau di agama kita barang temuan itu diumumkan selama 1 tahun, kalau tidak maka itu boleh menjadi dan itu pun dibagi. Apakah itu makanan yang misalnya cepat basinya dan seterusnya, boleh diambil kita makan, lalu seandainya orang yang punyanya menanyakan kita ganti, itu dibolehkan. Dan mengenai di tanah haram jangan sampai diambil. Misalnya kita haji dan umrah ada barang yang tercecer jangan diambil, kecuali kita mengambilnya, oh ini rupanya punya jamaah kita, yakin kita kembalikan bapak, punya bapak jatuh tadi. Atau yang kedua, kita berikan kepada petugas kan posko-posko yang ada barang-barang yang hilang tersebut, itulah tidak mengapa. Nah, jadi ini sedikit pembahasan karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan dari sini nampaklah bagi kita apapun yang kita ambil dari tangan kita, apapun bentuknya, baik itu yang halal dan yang haram, maka hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya sebelum nanti kita wafat, akhirnya kita mengembalikan dengan amal soleh kita di akhirat, waliyazubillah. Demikian saja pembahasan kita di hadis yang ke-41. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita, menjadikan kita sesuatu minimal kita semakin nampak indahnya agama kita. Jangankan perihal ibadah kepada Allah, mengikuti nabinya yang mulia, mempelajari kitabnya, yang hal sepele ini saja begitu indahnya tentang muamalah dengan sesama kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri perjumpaan kita dengan subhanakallahumma wa asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.